Selamat pagi, Daily Wisdom hari ini bersama saya, Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Saya akan menyampaikan sebuah tema, jalanku bukan jalanmu. Saudara-saudara, zaman ini amat mudah orang mencari jalan dalam bepergian. Dari tidak tahu menjadi tahu jalan dengan menggunakan GPS. Google Positioning System. Kita bisa menemukan alamat yang ingin kita tuju. Tapi ada kalanya kita ragu, apakah benar jalan ini? Karena apa? Karena kita kadang-kadang dimasukkan jalan yang sempit, jalan yang berkelok-kelok, di kanan kiri itu banyak pepohonan, seperti kita masuk di tengah hutan. Kalau masih ada rumah-rumah penduduk, biasanya akan turun dari mobil, lalu GPS-nya kita ganti dengan gunakan penduduk setempat, GPS. Saya tanya alamat yang ingin saya tuju, dan orangnya akan mengatakan, oh tidak jauh dari sini, tinggal ke sana kemari ke situ. Saudara, kalau toh tidak bisa lagi, ternyata masih nyasar, maka GPS saya arahkan ke atas. Saya berdoa, minta pimpinan Tuhan, agar saya tidak tersesat. Nah, hasilnya apa? Ternyata, kalau saya dilewatkan jalan yang kecil, berkelok-kelok, dan di kanan kiri seperti hutan itu, ternyata di kemudian hari saya baru tahu bahwa jalan yang biasa dilewati yang lebar itu, di sana sedang terjadi kecelakaan dan macet total. Nah, saudara, dalam hidup kita berharap perjalanan hidup kita selalu lancar. Tapi kadangkala kita harus melewati jalan yang tidak semestinya dan tidak seharusnya. Nah, untuk itu saya akan membacakan Yesaya 55 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan demikian, Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, dengan ayat ini sebetulnya Tuhan mau memberitahukan 3 hal kepada kita. Pertama, Tuhan melatih kita untuk mengikuti jalannya. Hidup ini jangan merasa diri bisa, merasa diri kuat, merasa diri pinter, sehingga kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, tetap berdoa, dan tetap mengikuti petunjuk Tuhan, kita akan sampai pada hal-hal yang indah. Seorang pengikut itu biasanya akan berjalan di belakang orang yang diikutinya. Jangan mendahului kehendak Tuhan, sebab Tuhan punya rencana yang lebih indah daripada yang kita pikirkan. Yang kedua, Tuhan selalu berjalan di depan. Tuhan selalu berjalan di depan. Sebelum kita melangkahkan kaki kita menuju masa depan dan cita-cita, harapan dan keinginan, jikalau semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendahului kita berjalan di depan. Tuhan punya cara yang luar biasa yang kadang-kadang sulit untuk kita pikirkan. Umat Israel dipimpin melalui tiang awan dan tiang api. Kalau malam tiang api, kalau siang tiang awan. Sampai ke tanah Kanaan. Juga Maria diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang nantinya dinamai Yesus. Akhirnya Maria mengikutinya, walaupun Yusuf pernah goncang. Kenapa? Maria ini belum sah dengan saya, tiba-tiba dia hamil. Ternyata kehamilan itu dari Roh Kudus. Malaikat sudah memberitahukan lebih dahulu. Sehingga akhirnya Yusuf mengerti dan terus melangsungkan kehidupannya bersama Maria. Saudara-saudara, yang ketiga,
pastikan bahwa yang diarahkan Tuhan pasti benar dan baik. Jangan buru-buru marah. Jangan mengatakan Tuhan itu kejam, Tuhan tidak mengasihi saya, ketika jalan hidup kita ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Tuhan lebih tahu daripada apa yang kita tahu, yang kita rencanakan. Jikalau Tuhan tahu bahwa langkah kita berbahaya, maka Tuhan akan mengatakan jangan. Lalu Tuhan mengalihkan jalan yang lain. Oleh sebab itu, kalau kita mengalami pergumulan yang sedemikian, awalilah dengan bertanya, mengapa Tuhan ini harus terjadi? Lalu setelah kata mengapa itu, gantilah dengan kata apa. Apa yang harus aku perbuat kalau ternyata rencana ini tidak dikehendaki Tuhan? Jangan berhenti di tengah jalan, jangan mutung, jangan memarahi Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak adil, tapi ikuti saja. Tetaplah mengikut Tuhan, karena jalan Tuhan itu pasti benar dan baik. Ya, jalan Tuhan kadangkala sukar, tapi ujung jalan itu pasti benar dan baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Tuhan memberkati setiap saudara yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.